Basuki Cahayapurnama alias BTP yang lebih dikenal dengan nama Ahok kini tengah disibukkan dengan kesibukannya sebagai komisaris PT Pertamina. Ia memegang dua jabatan di perusahaan BUMN tersebut, komisaris utama dan komisaris independen. Hal itu dinyatakan oleh VP Corporate Communication PT Pertamina, Persero, Fajriya Usman. Fajriya Usman menyatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok memiliki dua jabatan di Pertamina berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham RUPS Pertamina, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2019, silam. Fajriya berkata, Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris utama kini juga menjadi komisaris independen. Mengubah keputusan Kementerian BUMN November, di mana jabatannya Pak Basuki sebelumnya komut jadi komut, komisaris independen, tutur Fajriya di gedung Kementerian BUMN. Selain menjabat di PT Pertamina, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga digadang-gadang bakal jadi pemimpin di Ibu Kota Baru. Di tengah kesibukannya, Ahok tentu saja tak melupakan tugasnya sebagai ayah dan suami. Pada tanggal 6 Januari tahun 2020 lalu, istri Ahok, Puput Nastiti Devi telah melahirkan anak pertama mereka. Ahok pernah mengunggah potret kebersamaannya dengan sang istri dan putra mereka. Panggilannya siapa? Oh, minta digendong ya. Diungkap dalam vlognya Panggil Saya BTP yang berjudul BTP Vlog tanda pagar 11 BTP menjawab, ia berbagi cerita soal pemberian nama untuk anak-anaknya yang disesuaikan dengan kondisi yang ia alami. Video ini diunggah pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2019. Awalnya Ahok menceritakan hubungannya dengan ketiga anak buah cintanya dengan Veronica Tan, mengingat sang putri, Ahok kemudian bercerita arti nama anaknya. Padahal saya kasih nama Natania itu artinya Tuhan akan memberikan kemenangan, ujar Ahok. Dalam mencari nama, Ahok pun turut menyelipkan doa saat dirinya maju dalam kancah politik. Itu pergumulan saya menentukan saya mau masuk politik atau tidak, bisa jadi bupati atau tidak, bagaimana saya bisa menang. Saya cari di buku anak, waktu itu dia masih ada di dalam kandungan, Natania, with God help, ungkap Ahok. Jadi anak saya itu mengingat pengalaman saya dengan Tuhan, lanjutnya. Ya, Ahok memang suka memberi nama anaknya sesuai dengan kondisi hidupnya. Kalau sekarang saya punya anak laki-laki, mau saya kasih nama apa? Yosafat, karena musuh yang saya hadapi sekarang saya kalah kekuatan. Saya bukan pejabat, mereka semua oknum bisa sekongkol, saya enggak bisa lawan, saya hanya bisa minta ke Tuhan, ungkap Ahok. Tuhan yang akan berperang untuk saya, untuk mengenang ini saya akan menamai anak saya Yosafat, imbuhnya. Anak keempat Ahok diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama. Yosafat sendiri merupakan nama seorang raja hebat dalam sejarah umat Kristiani. Yosafat dapat diartikan sebagai pemimpin hebat dan kemenangan Tuhan. Yosafat yang dijadikan nama depan adalah sosok penting dalam sejarah Kristiani. Yosafat adalah keturunan langsung Raja Daud, ia dinobatkan sebagai pemimpin terbaik di Yehuda. Sosok ini juga dikenal sebagai seorang yang saleh dan sangat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Kemudian, nama Abimanyu, diambil dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari dua kata, yaitu Abi, yang bermakna berani dan Manyu, yang berarti sikap atau tabiat. Jika digabungkan Abimanyu, bermakna sikap pemberani. Selain itu, nama Abimanyu juga melambangkan kepemimpinan dan keberanian. Abimanyu adalah salah satu tokoh dalam legenda Mahabharata, dikisahkan sebagai anak dari Arjuna yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Ditutup dengan Purnama, yang merupakan nama belakang Ahok, Basuki Cahayapurnama. Purnama sendiri memiliki arti terangnya sinar rembulan utuh. Makna di balik nama lengkap anak keempat Ahok adalah pemimpin yang berjiwa pemberani dan menyinari lingkungan sekitarnya.